Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama saya di channel ini, Dodi Endra. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahi semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa hari lalu atau beberapa video saya ada yang komen nih tentang bagaimana cara perawatan Supra X125 tahun 2023 VGMFi tahun 2023. Simak terus kelengkapan dari video ini. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy. Oke bang, sebenarnya sih untuk mengenai perawatan Supra X125 VGMFi ini tidak terlalu rumit ya bang, hanya gampang aja, tapi mungkin tidak semua orang bisa mengetahui atau tips dan triks yang tepat untuk perawatan motor full injeksi. Nah, bukan hanya pada motor Supra ini aja, mungkin semua motor sih sebenarnya menurut saya sama aja tentang perawatannya. Namun karena ini permintaan khusus, ya udah saya sengaja bikinkan. Nah, dan untuk plat BM-nya itu atau plat nomor sendiri saya sengaja tidak sensor teman-teman. Ya, jadi yang perlu kita ini kan yaitu dari pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin bagian mesin. Nah, lakukan pemeriksaan rutin mesin secara berkala. Perhatikan tanda-tanda kebocoran minyak atau bahan bakar dan pastikan suhu optimal sebelum memulai perjalanan. Nah, yang dimaksud dengan suhu optimal perjalanan ini, mungkin dalam keadaan mesin lebih dingin atau sedang dingin, teman-teman langsung tancap gas aja, itu tidak boleh, dan itu berbahaya, akan mengikis pada komponen-komponen yang ada di dalam jeroan bak diesel ini. Jadi pastikan suhu lebih optimal, hangat, dan pastikan oli itu udah naik ke seluruh bagian mesin sehingga bisa melumasi dengan sempurna. Nah, yang dimaksud dengan pengecekan oli ini, mana tahu ada kebocoran dari sil-sil bak oli atau di bagian mana, atau kebocoran selang yang merayap atau merembes ke oli, itu juga perlu diperhatikan. Nah, oke, sekarang lanjut kita penggantian oli sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan atau dealer resminya. Biasanya sih rekomendasi dari dealer atau pabrikan itu setiap 3.000 sampai 5.000 km. Terus ganti juga filter bersamaan dengan penggantian oli untuk menjaga sirkulasi oli yang baik. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi penggantian menurut saya sih penggantian oli itu memang wajar. Bahkan saya sampai 1.500 sudah pernah coba ganti oli, nggak sampai 5.000. Saya demi menjaga keawetannya ya rekomendasi sih 3.000 sampai 5.000 km. Dan untuk penggantian saringan oli itu bisa aja sih sekali setahun atau sekali setahun setengah, tergantung penggunaan dan kebutuhannya teman-teman semua. Terus setelahnya jaga kebersihan filter udara dan ganti jika sudah kotor. Pastikan sistem injeksi bahan bakar bersih dan lancar. Gunakan bahan bakar berkualitas. Nah, biasanya sih minimal teman-teman mengganti ke bahan bakar itu seperti Pertalite lah, atau jangan sembarang isi teman-teman, apalagi bisa salah ngisi dengan ngisi dari ketengan atau di jalanan yang tidak dijamin kebersihannya. Jadi untuk bahan bakar itu sendiri minimal kawan-kawan makanya Pertalite. Setelah itu kita lanjut ke sistem pengereman. Nah, sistem pengereman ini perlu juga, bahkan penting untuk dicek. Cek tekanan udara pada ban secara rutin. Ban yang berkurang angin dapat mempengaruhi handling teman-teman. Jadi pengaruh juga ya, ban yang kurang angin itu akan menyebabkan kurangnya pakem atau menggigitnya ban pada permukaan aspal. Dan sesuaikan tekanannya jika perlu. Nah, jadi jika kampas dari kopling ini sudah habis, teman-teman udah bisa ganti ke yang baru gitu aja sih teman-teman. Dan terus tips tambahan sedikit lagi, yaitu di bagian kelistrikan, termasuk lampu depan atau lampu belakang dan lampu sen secara teratur. Pastikan sistem pengisian bekerja sebaik mungkin untuk menghindari masalah aki, tekor, atau lemah. Jadi itu sangat penting ya kawan-kawan ya, untuk pengecekan aki. Jadi kalau untuk sekedar pengisian mungkin itu pihaknya mekanik yang lebih paham.
Dan pastikan juga lampu rem dan bagian pengereman seperti handlingnya ini berfungsi secara optimal, dan pengereman gigi, maksudnya pengereman belakang ini pastikan juga maksimal, dan tentunya lampu rem belakang pastikan juga nyala ketika melakukan pengereman teman-teman. Oke, ini ada sedikit lagi nih, sesuaikan pengaturan suspensi sesuai preferensi dan kondisi jalan yang akan dilewati, dan pastikan tidak ada kebocoran pada suspensi dan karet-karetnya masih dalam kondisi baik. Nah, kenapa saya bungkus ini shock breakernya ini, yaitu tujuannya dari anti kebocoran atau nempelnya debu di dalam, sehingga mempersingkat usia dari shock breaker ini, sehingga shock breaker ini jadi tidak berfungsi secara optimal. Sama dengan di depan itu, pastikan juga shock breakernya tidak ada karet yang di atasnya itu bocor sehingga oli nggak keluar di sana, sehingga kinerja dari shock breaker depan itu bekerja secara optimal. Sehingga tujuan suspensi ini banyak ya, mungkin dari segi dari kenyamanan berkendara itu mungkin jadi salah satunya. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke perawatan berkala. Nah, lakukan servis berkala sesuai dengan panduan yang diberikan oleh pabrik. Nah, saat servis berkala, periksa dan ganti bagian-bagian yang mulai aus atau tidak berfungsi optimal. Nah, yang paling terpenting yaitu teman-teman, yaitu cara penyimpanan yang benar. Nah, simpan motor di tempat yang kering dan terlindung dari cuaca ekstrem. Gunakan penutup motor jika perlu untuk melindungi dari debu dan kotoran. Jadi penggunaannya itu untuk kelembaban ya. Jadi bisa saja sih diselimuti sehingga meminimalisir percikan dari bahan cairan nih untuk bodi motornya ini. Nah, sedikit lagi teman-teman, gunakan bahan bakar berkualitas. Nah, seperti saya bahas tadi, waktu pengecekan injeksi pastikan gunakan bahan bakar berkualitas baik, dan hindari penggunaan bahan bakar ilegal atau tidak percaya, dan hindari juga overload. Nah, overload ini juga penting diperhatikan ya teman-teman, karena bobot kapasitas Supra X125 VGM FI ini cuman berkapasitas sampai 200, bahkan itu udah maksimal ya 200 kg, jangan lebih. Jadi kalau seandainya lebih, efek dari banyak efek yang ditimbulkan dari hal yang overload ya kawan-kawan. Terutama mungkin dari bagian suspensi, tarikan mesin yang terpaksa sehingga mesin jadi overhead dan tiba-tiba mengalami kendala yang signifikan teman-teman. Ya, seperti yang saya bahas tadi, jangan melebihi kapasitas muatan yang ditentukan untuk menjaga performa dan keamanan. Dengan menjalankan tips ini secara rutin, teman-teman dapat menjaga performa dan usia pakai Honda Supra X125 FI tahun 2023 ini Anda dengan optimal. Nah, pastikan juga Anda merujuk pada buku panduan pemilik yang diberikan oleh pabrikan. Oke teman-teman, mungkin video singkat yang sederhana ini bisa berguna dan membantu. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.